Salam computing guys. Di video ini kita akan membahas tentang Q. Sebelum kita bahas tentang Q, mari kita lihat materi stack sebelumnya. Stack mempunyai sifat last in first out atau LIFO. Artinya elemen pertama yang masuk akan keluar paling terakhir, dan elemen yang masuk terakhir akan keluar pertama. Oke, pada Q atau dalam bahasa Indonesia adalah antrian, berlaku sistem yang kebalikan. Pada Q berlaku sistem first in first out atau FIFO. Seperti layaknya antrian yang biasa kita lihat di puskesmas, orang yang pertama kali mengambil nomor antrian, maka dia akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Elemen yang paling pertama masuk ke dalam Q, dialah yang pertama kali boleh keluar. Q dapat diimplementasikan dalam bentuk array dan list. Untuk membuat Q dalam bentuk list, secara sederhana kita membuatnya seperti stack, yaitu single linked list yang memiliki pointer head dan tail. Head adalah pointer yang menunjuk elemen yang berada paling depan, sedangkan tail adalah pointer yang menunjuk elemen yang berada di paling belakang. Untuk Q dengan representasi array sedikit agak rumit. Paling tidak kita memiliki 3 jenis Q array. Pembentukannya hampir sama dengan stack. Adanya kapasitas array serta membuat penanda head dan tail yang merupakan indeks dari array. Perbedaan 3 jenis array akan teman-teman temui setelah masuk ke operasi Q. Oke, sekarang kita akan membahas Q dengan representasi array untuk alternatif yang pertama. Q untuk alternatif yang pertama ini, jika kondisinya kosong, maka head dan tail diset dengan nilai 0. Nah, pada Q dengan alternatif pertama ini, nilai head selalu diset sama dengan 1. Untuk penambahan elemen, jika masih ada tempat, untuk penambahan elemen atau NQ pada representasi yang pertama ini, ialah dengan memajukan tail. Sedangkan untuk penghapusan elemen pada Q tersebut ialah dengan mengambil semua elemen lalu menggeser elemen-elemen tersebut. Nah, algoritma ini mencerminkan pergeseran orang yang sedang mengantri di dunia nyata, tetapi tidak efisien. Oke, sekarang kita akan membahas operasi pada Q untuk representasi array dengan alternatif yang kedua. Nah, jika Q kosong, pada representasi ini head dan tail bernilai 0. Nah, jika Q dengan elemen, salah satu ilustrasinya ialah sebagai berikut. Untuk penambahan elemen atau NQ pada Q dengan representasi array untuk alternatif yang kedua ini ialah dengan memajukan tail seperti berikut. Nah, untuk penghapusan atau pengurangan elemen atau DQ ialah dengan memajukan head. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, untuk Q dengan representasi array untuk alternatif yang kedua ini akan ada satu kondisi, yaitu Q penuh namun semu. Seperti apa? Contohnya berikut ini. Nah, di sini tail telah mencapai indeks maksimum dari array Q tersebut.
namun masih terdapat beberapa indeks array yang masih kosong. Nah, jika keadaan hal tersebut terjadi, yang harus dilakukan ialah menggeser semua elemen untuk menciptakan ruang kosong di belakang tail. Oke, sekarang kita akan membahas operasi pada Q untuk representasi array dengan alternatif yang ketiga. Array dengan representasi ini, head dan tail yang berputar mengelilingi indeks tabel dari awal sampai akhir, kemudian kembali ke awal. Nah, jika Q kosong, maka head dan tail bernilai 0. Representasi ini memungkinkan tidak perlu lagi ada pergeseran yang harus dilakukan seperti pada alternatif 2. Nah, untuk Q dengan elemen contohnya seperti berikut. Untuk penambahan elemen atau NQ yang kita lakukan ialah dengan memajukan tail. Sedangkan untuk DQ yang dilakukan ialah memajukan head. Seperti berikut. Nah, jika terjadi kondisi yaitu tail telah mencapai indeks maksimum, namun masih tersedia tempat kosong untuk elemen baru, maka yang dilakukan ialah men-set tail di indeks yang pertama. Dan kita set nilai tail dengan indeks pertama. Seperti berikut. Lalu, jika kita ingin menambahkan elemen baru lagi, maka yang dilakukan ialah memajukan tail, seperti berikut. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, yaitu di mana nilai head lebih besar dari tail, sedangkan kita akan melakukan operasi DQ, maka yang kita lakukan ialah memajukan head. Jika terjadi kondisi di mana head telah mencapai indeks maksimum, dan kita akan melakukan DQ untuk elemen di indeks tersebut, maka kita lakukan DQ dan kita set nilai head dengan 1. Nah, algoritma ini efisien karena tidak perlu penggeseran. Dan seringkali strategi pemakaian array seperti ini disebut sebagai circular buffer, di mana array penyimpanan elemen dianggap sebagai buffer. Sekarang kita akan membahas operasi pada Q untuk representasi menggunakan linked list. Yang pertama kita akan membahas penambahan elemen atau NQ. Nah, di sini kita memiliki list Q sebagai berikut. Lalu kita akan melakukan penambahan elemen. Nah, langkah-langkah untuk penambahan elemen pada Q tersebut ialah sama dengan langkah-langkah pada insert class, yaitu sebagai berikut. Nah, penghapusan elemen atau DQ untuk Q dengan representasi linked list ini sama dengan langkah-langkah pada delete first.